Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rizka Laili Asna dari PAI 3 akan sedikit menyampaikan UAS BK yang berjudul mengatasi uang saku yang kurang mencukupi. Keuangan adalah suatu yang dibutuhkan oleh semua orang, namun tak semua orang bisa memanfaatkan uang dengan bijak. Bahkan banyak yang menghambur-hamburkan begitu saja. Memiliki uang akan memberi seseorang sebuah kesempatan atau keputusan, baik mereka yang sudah tua maupun kita yang masih muda. Karena kita sebagai anak yang masih dibiayai oleh orang tua, haruslah menghargai bagaimana jerih payah orang tua dalam mendapatkan uang untuk memenuhi segala kebutuhan kita, termasuk salah satunya yang berkaitan dengan pendidikan kita. Biasanya, ketika beranjak kuliah, banyak di antara kita yang mendapatkan uang saku secara berkala, misalnya mingguan atau bulanan, termasuk salah satunya yang berkaitan dengan pendidikan kita. Biasanya, ketika beranjak ke jenjang kuliah, banyak di antara kita yang mendapatkan uang saku secara berkala, misalnya secara mingguan atau bulanan. Ketika mendapatkan situasi seperti ini, kita dituntut untuk terampil dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran situasi seperti ini, karena kita dituntut untuk terampil dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran yang dibutuhkan. Jangan sampai pengeluaran lebih banyak daripada apa yang kita terima. Tidak jarang dari kita mungkin mengalami kehabisan uang saku, padahal jatuh temponya masih jauh. Tentunya hal ini akan berdampak pada kegiatan kita ke depannya, di mana kita tidak dapat memenuhi kebutuhan kita yang lainnya seperti makan atau beli pulsa atau yang lainnya. Jika berada pada kondisi seperti ini, demi bertahan hidup, kita bisa menghubungi orang tua lagi untuk mendapatkan uang saku tambahan. Hal ini akan merepotkan kembali orang tua kita. Penyebab paling sering terjadi ketika uang saku habis sebelum masanya adalah ketidakmampuan kita dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran, di mana pengeluaran yang kita lakukan jauh lebih besar daripada pemasukan, atau bisa disebut dengan besar daripada yang. Misalnya, jika kita mendapatkan jatah uang saku bulanan atau mingguan, kemudian habis untuk memberi barang di luar kebutuhan kita atau di luar daftar belanja bulanan kita, dan kita terlalu boros dan tergiur dengan penawaran promo atau diskon-diskon yang tidak pernah berhenti di pusat pembelanjaan. Sangat banyak sekali yang mengalami kondisi seperti ini. Seharusnya yang baik itu apa yang kita keluarkan sama dengan apa yang kita terima, atau akan jauh lebih baik jika apa yang kita keluarkan lebih sedikit daripada apa yang kita terima. Belum lagi penyebab lainnya, misalnya ketika harga kebutuhan barang dan jasa terus mengalami peningkatan. Memang di luar kontrol kita, tapi seharusnya kita memiliki dana cadangan agar jika mengalami kondisi seperti ini, kita bisa menggunakannya, sehingga kita mengalami masa-masa seperti ini, uang saku kita keburu habis sebelum masa jatuh temponya. Beberapa hal yang dapat diperhatikan jika kondisi keuangan kita habis sebelum waktunya. Yang pertama yaitu ubah mindset. Uang saku biasanya diberikan oleh orang tua kita memang untuk memenuhi kebutuhan, namun sayang beberapa dari kita menganggap kebutuhan itu sebatas hanya untuk jajan saja. Ini adalah pandangan yang salah. Uang saku yang diberikan oleh orang tua kita memiliki tujuan lainnya, yaitu untuk melatih kita agar pandai mengelola uang dengan sebaik mungkin, sehingga ketika terjadi kebutuhan yang mendesak, kita bisa mengatasinya sesegera mungkin tanpa perlu menunggu bantuan pada orang tua. Yang kedua, membuat perencanaan atau pengelompokan kebutuhan. Dari uang saku yang diberikan oleh orang tua, kita harus memiliki tujuan finansial, bertindak sebagai pelajaran dasar dalam keuangan. Misalnya, kita ingin membeli sesuatu atau mencapai sesuatu yang belum kita tercapai sebelumnya. Jika kita sudah tahu apa yang menjadi goal setting kita, tentunya agar segala sesuatu berjalan dengan sangat, alangkah lebih baiknya jika kita mencoba untuk merencanakan sesuatu yang bermanfaat, termasuk dalam mengelola keuangan kita. Kita bisa memulai dengan cara menabung seluruh kebutuhan, dengan cara menyadat seluruh kebutuhan yang harus kita penuhi. Setelah selesai,
Langkah selanjutnya adalah harus bisa membedakan mana kebutuhan, keinginan, dan harapan, dan mengelompokkan poin kebutuhan kita kepada kelompok primer, kelompok sekunder, ataupun kelompok tersier. Yang ketiga selanjutnya yaitu kontrol diri. Jangan terlalu boros. Jika kita ingin sukses mengelola keuangan, kita harus jauh-jauh dari yang namanya boros. Harus melatih diri kita agar tidak mudah tergiur ketika melihat sesuatu. Kita diperintahkan untuk mengendalikan sikap dan sifat yang seperti itu. Biasakanlah diri kita untuk menabung sesuatu sesuai dengan kebutuhan, mengeluarkan sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan kita, bukan karena keinginan. Kondisi keuangan yang baik memang harus seimbang antara pemasukan dan pengeluaran. Namun beruntunglah kita yang memiliki pemasukan dari orang tua yang jauh dari pengeluaran yang harus kita keluarkan. Sebagai generasi penerus bangsa yang baik, kita harus melakukan hal-hal seperti itu tadi agar kita dapat mengelola uang dengan baik, sebaik-baiknya. Semakin berkembangnya zaman, maka kebutuhan yang kita alami semakin bertambah. Dengan bertambahnya kebutuhan, kegiatan ekonomi juga akan bertambah demi memenuhi kebutuhan. Setiap individu tidak pernah terlepas dari kegiatan ekonomi. Salah satu kegiatan ekonomi adalah konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan belanja barang dan jasa yang dilakukan oleh individu maupun rumah tangga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi di sini saya akan menyimpulkan cara mengatasi jika kita kekurangan uang saku, yaitu jika kita diberi uang saku oleh orang tua sedikit maupun banyak, kita harus menggunakannya dengan sebaik-baiknya. Jika tidak penting, kita tidak perlu mengeluarkannya, atau kita bisa menabung sedikit-sedikit agar jika tidak mempunyai uang, kita bisa menggunakannya. Ya, sekian dari saya. Kalau ada salah-salahnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.